Nama saya Tajiasi Farik Muhammadi, saya dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya, kadang setiap pemuda itu memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak harapan. Tapi kadang kita tuh tidak tahu bagaimana kita mendapatkan harapan itu. Jadi banyak pemuda itu memiliki harapan, tapi mereka tidak bisa membedakan antara harapan dan angan-angan. Di situ kadang kita salah. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara kita agar kita bisa membedakan antara harapan dan angan-angan. Karena harapan itu butuh kemauan, jika angan itu hanya sebuah keinginan. Nah, itu udah tahu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Touch. Ya, yang kedua silakan. Oke, perkenalkan nama saya Uki Nuratha. Saya bukan santri tapi pembina asrama, namun saya punya pertanyaan yang mungkin masih membingungkan saya gitu. Ya, monggo. Bagaimana sih cara kita itu untuk mengobati anak muda zaman sekarang yang mungkin dia itu cacat mental karena terlalu sering menggunakan gawai seperti itu? Kita jambul pertanyaan saya. Terima kasih. Gawai. Oke. Yang ketiga, ya silakan. Bismillah. Perkenalkan nama saya Amirul. Saya dari kelas 12. Pertanyaan saya begini, Kak. Ketika kita telah sampai dengan kesuksesan kita, cara tips atau mental kita untuk tetap di sana itu dengan cara seperti apa? Karena di sana kita akan bertemu banyak orang dan akan menggoyahkan hati kita atau menjatuhkan diri kita. Itu. Udah. Cukup? Cukup. Oke, enak. Syukur. Thank you. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk 3 penanya kita. Ya, silakan Kak langsung. Ya. Saya 10 menit boleh? Supaya terjawab semua. Terima kasih untuk 3 penanya barusan. Boleh kita sekali lagi kasih apresiasi untuk 3 penanya barusan? Karena waktunya dibatasi, saya coba untuk rangkum. Pertama adalah beda antara angan-angan dan mereka yang punya harapan dan cita-cita. Tadi kita sempat bahas dan sengaja Sally mengundang 2 orang kawan kita untuk membreakdown itu. Breakdown teman-teman. Sebetulnya yang teman-teman inginkan ke depan itu apa? Ke depan 15 tahun ke depan, bukan nanti ke depan, bukan. 15, 10, 20 tahun ke depan. Saya melihat diri saya sebagai siapa? Sangat terukur. Waktunya jelas. 10 tahun dari sekarang, kalau saya adalah kelas 10, umurnya berapa sekarang? 15, berarti umur saya 25 tahun. Saya adalah seorang siapa di sana? Jelas, saya adalah seorang founder sebuah komunitas, atau saya adalah founder sebuah startup, atau saya jelas sekali. Jadi pertama adalah siapa kita ke depan? Jawab 4 pertanyaan ini. Siapa kita ke depan? Dan bukan nanti ke depan. Tentukan berapa lama. 15, 25, 30 tahun, kita sendiri yang tahu teman-teman. Ada yang mengatakan 20 tahun terlalu lama Mbak Sherly. Saya membedah itu menjadi setiap 15 tahun atau 10 tahun, silakan. 10 tahun pertama saya akan menjadi seorang apa misalnya? Saya ingin menjadi seorang pembimbing asrama dulu, silakan. Atau saya ingin menjadi seorang ketua BEM, silakan. Saya ingin menjadi seorang konsultan politik, tak ada masalah. 10 tahun kedua, saya akan menjadi seorang, nah setelah kita tahu siapa kita ke depan, berapa lama yang kita punya waktunya, siapa kita sekarang. Jadi bagaimana melihat kemampuan kita, lihat resources kita seperti apa, lihat siapa kita. Analisa diri paling dasar adalah dengan yang tadi 4. Sengaja Sherly singkat tadi, apa kelebihan kekurangan kita. Kelebihan Sherly adalah misalnya bisa berbicara atau mengungkapkan pendapat di depan umum. Boleh, silakan. Saya cukup berani. Kedua, kelebihan saya adalah saya leadershipnya bagus. Kalau saya ngomong, teman-teman rata-rata mau mendengarkan saya. Kekurangannya adalah saya tidak bagus dalam hal detail. Biasanya hal-hal kecil saya lupa, sehingga saya butuh kawan yang selalu mengingatkan saya. Saya tidak bagus masalah time management. Selalu harusnya sudah selesai dan berganti, saya selalu ngaret misalnya. Tak ada masalah, kita jujur dulu dengan diri sendiri siapa kita sekarang. Dalam waktu 10-15 tahun, bikin. Dalam 1 tahun pertama,
saya harus mulai selesai sama ego saya. Karena saya masih mudian, sukanya malas-malasan. Kalau motivasinya mulai rendah, mulai jadi generasi rebahan, maka saya harus selesai dengan ego saya sendiri. 1 tahun kedua, yang harus saya lakukan adalah menemukan teman-teman yang satu visi dengan saya. 1 tahun, jadi tiap tahun kita punya target. Mana target, mana kegiatan yang tidak sesuai dengan target, ganti. Misalnya saya ingin menjadi seorang konsultan politik, maka dalam 1 hari saya harus selesai berapa berita yang saya baca. Kalau ternyata dengan saya bermain game membuat saya tidak lagi aktif dalam membaca isu terkini, membaca berita, literasi saya semakin rendah, maka hilangkan. Toh mobil, kalau ada 1 ban yang bocor, apa yang teman-teman lakukan? Ganti bannya, jangan lagi dipakai. Mencapai 1 titik ada strategi yang tidak pas, ganti strateginya, jangan lagi dipakai. Kalau kita mengendarai mobil atau motor, remnya blong, teman-teman ngapain? Ganti remnya. Yang menjadi masalah adalah kalau ternyata mobilnya tidak pernah dipakai, kita nggak tahu kalau bannya bocor, betul nggak? Kalau motornya tidak pernah dipakai, kita nggak tahu remnya sudah blong. Sekarang waktunya teman-teman, selesai dari sini silahkan breakdown, rancang teman-teman. Bedanya mereka yang berangan-angan dan mereka yang punya cita-cita bergerak dengan harapan adalah yang satu sekedar berangan-angan, tidak ada action, tidak ada eksekusi, yang satu merancang, merencanakan. Gagal berencana, teman-teman berencana untuk gagal, rencanakan dari sekarang. Yang jelas, yang besar dari sebuah karya itu bukan ide dan gagasan. Yang besar dari sebuah karya itu adalah eksekusinya. Semua orang bisa punya ide, semua orang bisa punya gagasan teman-teman. Tapi yang berani mengeksekusi itu tidak semua orang. Kenapa? Karena ada resiko di dalamnya. Dan mengambil resiko bukan hanya sekedar keluar dari zona nyaman. Bukan hanya saya selama ini senangnya adalah duduk diam sebagai penonton, sekarang saya mulai jadi MC, mulai jadi moderator. Bukan hanya sekedar keluar dari zona nyaman. Mengambil resiko adalah mengetahui apa yang kita tahu dan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oh ternyata yang selama ini saya kerjakan, kita jadi lebih dalam mengetahui apa yang kita tahu dan yang tidak kita ketahui. Coba strateginya, ketahui mana yang salah, ganti. Dengan percobaan ini akan semakin banyak yang kita rasakan. Kita masuk ke yang selanjutnya tadi. Sekarang waktunya teman-teman belajar berenang. Silakan teman-teman pilih, mau belajar berenang di kolam renang atau nanti di lautan kehidupan. Sekarang teman-teman masih di sekolah, belajar berenang di kolam renang, ikut organisasi, ikut berbagai macam perlombaan, mencoba mencari komunitas, semuanya masih terukur. Belajar berenang di kolam renang teman-teman, airnya masih terukur, tekanannya, betul nggak? Kecepatan gelombangnya masih bisa diatur, kedalamannya masih bisa diukur. Kalau sudah selesai dari kolam renang, sudah selesai dari wadah sekolah ini, teman-teman akan masuk ke lautan kehidupan. Mereka yang sudah bisa banyak jenis gaya, mereka tinggal menyesuaikan. Akan banyak ikan-ikan yang lebih besar, aktor-aktor kehidupan. Yang sudah duluan belajar di kolam renang, mereka tinggal menyesuaikan. Yang baru belajar, tekanannya sudah tak lagi bisa diukur, kedalaman airnya tak bisa diatur, kecepatan gelombangnya tidak bisa teman-teman ukur. Silakan teman-teman pilih, mau belajar berenang di lautan atau belajar berenang di kolam renang. Kalau teman-teman memilih di kolam renang, maka sekarang waktunya. Jack Ma pernah bilang sampai umur 30 pelajari banyak hal positif dalam hidup. Sehingga nanti akan tiba masanya teman-teman tidak kesulitan. Sebetulnya mana jalan yang paling bisa membuat saya terakselerasi dengan cepat sampai pada tujuan. Setelah kita punya ini, maka 3 hal dari Sherly yang bisa Sherly sampaikan dari pengalaman yang belum seberapa ini. Pertama, cari kontrol sosialnya. Cari kawan-kawan yang searah, sejalan, sewarna dengan teman-teman. Kita hidup ini teman-teman tidak bisa sendiri. Kita makhluk sosial. Iman aja naik turun, betul ya? Apalagi semangat, cari kontrol sosialnya. Kawan-kawan yang sejalan, searah, sevisi, gandeng mereka sebagai kontrol sosial. Sehingga ketika berada di bawah, akan ada kawan kita yang mengingatkan. Ketika semangatnya sudah mulai pudar, Sherly, stop. Udah cukup leyeh-leyehnya, udah cukup jadi generasi rebahan, tujuanmu masih jauh di sana. Ayo, kita mulai lagi. Akan ada yang mengulurkan tangannya. Ketika berada di atas, karyanya mulai dipuji, berprestasi, sudah banyak achievement. Kalau ternyata nanti hafalannya sudah banyak dan lain-lain,
mulai tinggi, ego, jumawa, mulai lupa diri. Akan ada kawan, kontrol sosial kita yang mengingatkan, stop. Sherly, udah cukup, tujuanmu bukan di sana. Tujuanmu di sana, masih jauh. Ayo kita mulai lagi, akan ada yang menepuk bahu kita. Sehingga berada di bawah tak terlalu merasa rendah, ketika dijunjung kita juga tak terlalu merasa tinggi. Standarnya jelas sekali terukur teman-teman. Yang kedua, cari komunitasnya. Ke depan tren anak muda hanya dua, satu kolaborasi, dua community. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Dan seorang bijak pernah bilang, bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kecipratan bau besinya. Bergaul dengan para penghafal Quran, sedikit-sedikit dapat cipratan hafalannya. Bergaul dengan para entrepreneur, sedikit-sedikit dapat bagaimana strategi mereka baca peluang, saham dan lain-lain. Cari komunitasnya. Yang jelas, komunitas bebek dengan komunitas Raja Wali, ini dua komunitas berbeda. Tak akan pernah bisa bersatu, mindsetnya beda, pola pikir beda, habit beda, karakter beda. Selesai misalnya nanti acara ini, silahkan teman-teman bikin praktek. Cari satu bebek, cari satu Raja Wali, bisa diganti dengan elang, kurung dalam satu sangkar. Tidak butuh waktu 30 detik, keduanya akan memisahkan diri ke posisi masing-masing. Raja Wali itu di atas teman-teman. Sekali dia lihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau tidak dapat, meleset sedikit. Kalau bebek, habitnya gimana? Ngekor. Satu ke sana, semuanya ikut ke sana. Satunya belok ke sana, semuanya ikut ke sana. Pengen tangkap satu bebek, tangkap saja bebek paling terakhir. Kita sudah dekat dengan komunitas bebek. Silahkan teman-teman pilih sendiri, ingin berada pada komunitas Raja Wali atau bebek. Yang jelas ingin jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Atau yang ketiga, cari mentornya. Seorang sukses pernah bilang teman-teman, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat lebih banyak, dia bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Kitalah kurcaci itu. Anak muda sedikit ilmunya, wawasan belum luas, pengalaman pun kita belum punya. Kitalah kurcaci itu teman-teman, cari raksasanya. Teman-teman ingin menjadi ustadz, jadi guru agama Islam, sekarang cari siapa mentor yang membuat teman-teman terinspirasi. Mulai. Pelajari dari mereka. Teman-teman ingin jadi pengusaha, cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen jadi konsultan politik, cari mentor konsultan politiknya. Mentor akan mengasih tahu ke kita semua jalan mana yang paling efektif untuk sampai pada titik maksimal. Sherly, jangan pakai jalan yang ini, di ujungnya ada jurang, kamu gak akan sampai. Pakai jalan yang ini saja. Mentor akan mengingatkan, Sherly jangan pakai jalan yang ini, banyak kerikilnya, berat, kamu gak akan kuat. Bukan Dilan ya, pakai jalan yang ini saja, lebih halus, kamu lebih cepat sampai. Cari mentornya dari sekarang, dari saat teman-teman muda, karena anak muda minimal punya 3 hal. 1, waktunya lebih banyak. 2, energinya berlebih, lebih banyak. 3, curiosity, keingintahuannya terhadap segala sesuatu juga lebih tinggi. Sekarang waktunya teman-teman. Kalau ditanya bagaimana menghadapi anak muda, maka Sherly kembalikan saja pada perkataan Rasulullah, ajari anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya adalah memang dengan teknologi, maka masuk ke dunia mereka. Dan sekarang menurut salah satu report, millennial report, menyebutkan anak muda lebih banyak menerima informasi itu justru dari internet. Dengan sangat gampang, betul ya? Teman-teman butuh informasi apa langsung Google. Bahkan lebih cepat dari mereka yang mencoba mencari di buku. Sekarang mau masuk ke mindset anak muda teman-teman, terkhusus untuk pembina tadi, pembimbing tadi, masuk ke dunia mereka. Pengen masuk ke mindset anak muda, masuk ke dunia mereka yang ternyata mereka sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di sana. Daripada yang mereka tonton, mereka lihat, mereka dengar adalah sesuatu yang cenderung menegasikan optimisme dan progresivitas. Teman-teman yang hadir di sini jauh lebih layak untuk mengisi konten-konten tadi. Jangan salahkan terlalu banyak konten negatif di sosial media. Kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa, hasilkan konten positif, tekan mundur konten-konten negatif. Jangan salahkan
Yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa, hasilkan konten lebih berfaedah, lebih inspiratif, tekan mundur konten-konten negatif. Yang jelas terakhir saya ingin sampaikan, kalau pertama adalah masuk ke dunia mereka, yang kedua saya ingin sampaikan, anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu ternyata masih sama teman-teman. Senangnya adalah suri tauladan di Indonesia. Menyuri tauladan, mencontoh. Bedanya adalah anak muda di zaman dulu senangnya mencontoh apa? Sesuatu yang dianggap ada teladan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Kalau anak muda zaman sekarang menyontohnya apa? Yang lagi viral, yang lagi trending, betul nggak? Sekarang apa yang lagi trending? Yang lagi viral apa? Corona jadi pembicaraan nasional. Akhirnya sekarang kalau teman-teman ke bandara semuanya pakai masker. Apalagi yang lagi viral? Kerajaan, empire. Viral, jadi pembicaraan nasional. Gampang, ngomong sama anak muda paham mereka. Apalagi yang sekarang jadi viral? Natuna, jadi isu nasional, semua orang membicarakan, gampang untuk masuk ke mereka dengan isu itu. Apalagi? Silakan apalagi? TikTok, viral, semua orang akhirnya mengikuti, dicontoh. Silakan teman-teman tanya pada mereka yang main TikTok, apa sih manfaat main TikTok? Ya nggak tahu, yang penting happy aja. Urusan baik buruk, teladan, positif negatif, sekarang urusan ketiga. Sekarang bagi anak muda ketika itu viral tren, mereka akan baca, jadi trending, semua orang akan bicara tentang itu, akan banyak yang mencontoh. Daripada yang jadi trending, daripada yang jadi viral adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang unfaedah, sesuatu yang membuat habit kita menjadi semakin tidak produktif. Teman-teman jauh lebih pantas mengisi viralitas tadi. Hari ini kita bisa lihat ini adalah katanya adalah hasil teman-teman IPM ya. Semua teman-teman IPM yang terlibat di belakang sini, guru-guru ustadz mendukung dari belakang. Tadi di awal saya melihat mulai ada kawan-kawan yang angkat kamera, ada yang merekam. Jangan lupa habis dari sini, do and give is not enough, show it. Tunjukkan bahwa teman-teman MBS Jogja terkhusus yang putra punya acara, yang putri hari ini juga punya acara, show it. Tunjukkan bahwa kita bisa bikin acara keren kok. Acaranya begini, sehingga yang lain menjadi terinspirasi. Teman-teman jauh lebih pantas mengisi viralitas dengan acara-acara produktif teman-teman. Show it. Yang jelas, tugas kita anak muda sekarang teman-teman, bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tugas kita anak muda adalah untuk memenangkan kehidupan. Hanya ada dua alasan bagi anak muda untuk berubah dan mengambil bagian dalam satu karya. Pertama adalah karena sakit hatinya. Kedua, karena terbuka pikirannya. Mari kita pastikan selesai dari acara ini, kalaupun kita melanjutkan karya kita atau memulai karya kita karena alasan yang kedua, karena terbuka pikiran kita. Berubah atau tertinggal, kita ikut diwarnai atau kita yang ikut mewarnai. Silahkan teman-teman putuskan. Yang jelas kalau hanya ada 100 anak muda sekarang di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 100 orang itu. Nggak ada yang bilang amin? Berat betul bilang amin sepertinya. Kalau hanya ada 10 orang anak muda sekarang detik ini yang ingin ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda saat ini di Indonesia, terkhusus di Yogyakarta, ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal apapun, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agen perubahan itu. Terima kasih, saya pikir saya tutup kesempatan kali ini dengan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.